Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzila wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha. وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang kami muliakan, ayah bunda yang kami cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan umur panjang dan diberikan nikmat keimanan, sehingga dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Pada saat kita terbangun, maka Rasul mengajarkan doa apa yang kita bacakan. Pada saat sebelum salat subuh, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sunat qabliyah, sehingga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang sembahyang sunat fajar dan sembahyang subuh berjamaah, maka dia lebih baik daripada dunia beserta isi. Ini menunjukkan kekayaan hati yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kendati uang menipis di kantong kita, akan tetapi hati kita kaya seluas jagat raya. Inilah pembelajaran pada saat kita mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Maka semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah sebagai pedoman bagi kesuksesan kehidupan kita di dunia dan kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan di akhirat. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tidak samanya antara orang-orang muslim dan orang-orang mujrim. Karena mereka selama ini, orang-orang mujrim, orang-orang kafir itu selalu mengklaim di dunia saja Tuhan sudah memberikan kepada kami kenikmatan surga, pasti di akhirat kami juga akan mendapatkan kenikmatan surga. Maka Allah membantah terhadap tuduhan tersebut, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kalian menyamakan kedudukan posisi seorang yang beriman, orang yang Islam, dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Tidak akan pernah sama. Walaupun di dalam segala aspek tatanan kehidupan di dunia ini, sistem membuat itu semuanya sama, khususnya pada saat
pemilihan kepala daerah. Suara seorang yang bertakwa yang pergi ke masjid 1 hari 5 kali sembahyang berjamaah, itu suaranya sama dengan orang yang mabuk, tidak pernah sembahyang dan tidak pernah takut kepada Allah. Kenapa? Karena sistem kenegaraan yang berbuat demikian. Sehingga ini merupakan salah satu cara yang salah untuk menghasilkan kepala daerah, untuk menghasilkan para legislatif. Dalam Islam diajarkan bagaimana dan proses pemilihan tersebut, sehingga hari ini kita tidak pernah mengikuti sebagaimana yang diberikan panduan oleh baginda Rasul. Maka sangat wajar negara ini, kondisi tempat kita tinggal ini tidaklah bagus-bagus amat, sehingga kemiskinan meningkat, kesejahteraan tidak pernah ada. Kenapa? Karena sistem yang terjadi ini adalah tidak sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada ayat 36 Allah berfirman, "Malakum kaifa tahkumun?" Bagaimana kamu bisa berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ini merupakan salah satu transkrip dialog di hari akhirat. Nanti pada saat kita dibangkitkan, jangan sampai pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah kepada kita. Ini adalah soal bocoran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau orang yang ditanyakan seperti ini, berarti dia orangnya yang memang celaka. Kenapa kalian bisa berbuat demikian? Dan dengan apa kalian memutuskan? Maka orang-orang yang memutuskan segala sesuatu dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun secara kenegaraan, dan dia tidak memutuskan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka pada saat kita diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin sebuah komunitas, untuk sebuah lembaga, maka putuskanlah segala keputusan yang kita hasilkan itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan itu tidak akan pernah bisa bertentangan dengan kenegaraan. Kenapa? Misalnya seperti Aceh. Aceh memberlakukan kewajiban zakat. Tidak bertentangan. Kenapa? Diberikan hak dan wewenang. Aceh memberlakukan sebuah kewajiban, tidak boleh ada transaksi ribawi. Maka tidak boleh ada institusi keuangan yang berbentuk riba di Aceh. Ini merupakan langkah-langkah yang memang sudah tepat. Walaupun pada tatanan pelaksanaannya masih ada lembaga yang nakal. Kenapa saya katakan lembaga yang nakal? Saya kemarin diadu oleh salah satu jamaah, mengatakan kepada saya, "Ustaz, anak saya bekerja di salah satu institusi keuangan syariah, tapi itu sama sekali tidak syar'i lembaganya." Kenapa? Saya tanyakan. Anak saya setelah dia bekerja mulai dari jam 8, dia pulang ke kantor jam 6, dan di jam 6 itu dia tidak punya waktu untuk salat asar. Kenapa? Masuk ke kantor ada briefing lagi, sehingga dia terlewatkan sembahyang maghrib, sembahyang asar, dan sembahyang maghrib. Pada saat itu saya tanyakan, terus bagaimana? Akhirnya dia karena tidak nyaman bekerja di lembaga keuangan yang notabene-nya namanya Islam, tapi pekerjaannya tidak Islami, maka pada saat itulah dia resign dari pekerjaannya. Dan ini merupakan langkah yang tepat. Maka hati-hati orang-orang yang apabila mereka itu diberikan amanah kekuasaan, diberikan amanah oleh Allah, maka mereka tidak melaksanakannya, sehingga nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kamu bisa berbuat demikian, dan dengan apa kamu memberi keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian pernah mempelajari kitab yang telah diberikan kepada kita? Inilah fungsinya. Kenapa kita membahas surat Al-Qalam, di mana ini merupakan surat yang kedua diturunkan.
agar kita bisa memprogram kehidupan kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Apa yang diprogramkan oleh Al-Quran, yaitu mempelajari setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka sungguh beruntung bagi Bapak Ibu yang mempunyai kajian-kajian Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kita nanti tahu pada saat kita ditanyakan oleh Allah, dengan apa kamu putuskan? Dan kita bisa menjawab, saya memutuskan dengan kitabullah. Bahkan pada saat nanti ditanyakan menjadi kesaksian, ayat yang akan datang itu akan dipertanyakan. Karena Al-Quran itu merupakan sebagai saksi bagi kita nanti di hari akhir, pada saat kita dibangkitkan. Dan kita pada saat hari ini diberikan umur panjang, maka tugas kita adalah mempelajari setiap ayat Al-Quran tersebut. Umar mempelajari Al-Baqarah, menghafal Al-Baqarah itu 8 tahun. Coba bayangkan, Umar yang melekat dengan Rasulullah SAW menghafal surat Al-Baqarah itu 8 tahun. Maka hari ini jika ada Bapak Ibu yang hafal Quran, setelah dia hafal lupa lagi, setelah dia hafal lupa lagi, jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena Umar saja menghafal surat Al-Baqarah dan menerapkan dalam kehidupannya itu memerlukan waktu 8 tahun. Dan kita tidak boleh mencemooh anak-anak kita yang cepat bisa menghafal Quran. Dalam 1 tahun dia bisa khatam 30 juz. Tidak boleh kita cemoohkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ajari mereka apa yang dihafal oleh mereka itu, mereka bisa mengetahui maknanya, mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, sehingga Al-Quran yang dibacakan itu bukan hanya dikeluarkan di lisan mereka, bukan hanya melewati tenggorokan mereka, tapi Al-Quran itu menancap dalam dada mereka. Saya ingin sampaikan, pada saat sesuatu itu dilakukan dengan dada, kenapa ilmu menghafal itu, khususnya di dalam hadis, itu diwajibkan 2 buah syarat, hafalan kitabah dan hafalan fis sudur. Itu di dalam ilmu hadis, sama juga dengan dalam Al-Quran. Sehingga kami di Al-Azhar pada saat ujian Al-Quran itu dites dengan syafahi. Kami dites dengan bacaan, menyetor di hadapan para syekh. Dan satu lagi yang diminta oleh Al-Azhar itu adalah menyetor dengan bentuk tulisan. 2 hal ini merupakan salah satu cara untuk meyakinkan bahwasanya hafalan tersebut bisa tersimpan. Dan bahkan para guru kami, para masyayikh kami itu, pada saat kita menanyakan berapa lama sudah syekh tidak lagi melihat Al-Quran, misalnya melihat seperti ini, beliau mengatakan, saya lebih 50 tahun tidak pernah membuka mushaf. 50 tahun beliau menjadi imam, itu tidak pernah membuka mushaf. Kenapa? Karena mushaf yang dibacakan itu adalah mushaf yang tergambarkan di hadapannya, tersimpan di dalam dadanya dan tertulis di hadapannya. Pada saat dia membacakan itu semua tertera tulisannya. Itu sebabnya sesuatu yang dilakukan dengan dada, dengan hati, maka itu akan tersimpan melekat. Maka itu akan tersimpan melekat. Buktinya apa? Buktinya Abu Hurairah dalam durasi 4 tahun bertemu dengan Rasul bisa menyimpan hadis, menghafal hadis itu lebih dari 5.000 hadis. 4 tahun. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah dan Rasul meninggal tahun ke-10. 4 tahun durasi bersama Rasul berhasil menghafal 5.000 hadis. Sehingga orang-orang orientalis pada saat menilai, kok bisa ya seorang Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis lebih banyak dari Abu Bakar, lebih banyak dari Umar, karena mereka menganalogikan, mengukur kemampuan Abu Hurairah dengan kemampuan otak mereka. Ini kesalahan besar. Pada saat seseorang ingin membandingkan kemampuan diri mereka dengan kemampuan para sahabat terdahulu, kesalahan paling besar. Sama halnya para orang-orang talis ini, mereka mengkritisi umur ibunda Aisyah pada saat menikah dengan Rasulullah SAW.
Menikah di umur 7 dan pulang ke rumah pada umur 9 tahun. Mereka mengatakan enggak mungkin. Dan bahkan ada sebagian ulama-ulama kita, para ustadz kita yang sekolah, yang kuliah, mereka merasa bangga pada saat menemukan sebuah kajian hasil orientalis bahwasanya Ibunda Aisyah menikah dengan Rasul bukan di umur 9 tahun, umur 18 tahun. Berkoar-koarlah mereka mengatakan itulah yang benar. Ternyata tidak benar di umur 9 tahun. Kenapa? Karena mereka menganggap kehidupan Ibunda Aisyah dulu sama seperti kehidupan mereka hari ini. Itu salah besar. Kenapa? Karena secara nyata dinyatakan bahwasanya umur pernikahan tersebut adalah 9 tahun. Dan kalau seandainya umur tersebut merupakan sebuah aib pernikahan tersebut, maka orang-orang Arab jahiliyah lah yang pertama sekali akan mengkritisi Rasul kalau seandainya pernikahan tersebut merupakan sebuah aib. Tapi lihat, tidak ada satupun orang-orang jahiliyah pada saat itu, orang-orang kafir jahiliyah mengkritisi pernikahan tersebut. Ini menandakan apa? Hal tersebut itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Kehidupan mereka, umur mereka, pertumbuhan mereka, itu hal yang wajar menikah di umur seperti itu. Datang kita hari ini, kita buatlah aturan pernikahan tidak boleh kurang dari umur 21 tahun, 19 tahun. Kenapa? Karena kita mengontrol, membuat standarisasi itu dengan otak kepala kita, bukan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan salah satu hal yang membuat maqais itu, wazan itu, timbangan itu berbeda antara dulu dengan hari ini. Saya ingin menceritakan bagaimana Imam Bukhari menghafal hadis. Imam Bukhari menghafal hadis sahih aja itu 100.000 hadis. 100.000 hadis dihafal oleh Imam Bukhari, hadis sahih, dan 200.000 hadis dihafal oleh Imam Bukhari itu hadis dhaif. Bisa dibayangkan bagaimana luasnya dadanya. Dan itu dihafal bukan an Rasulillah, bukan mulai dari an Abi Dzar, an Rasulillah, bukan seperti itu, tapi beliau menghafalnya dari mulai sanad utamanya, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai kepada dari sahabat, dari Rasulullah. Itu berapa hadis sahihnya? 100.000 hadis dihafal oleh Imam Bukhari, dan 200.000 hadis itu dihafal hadis lain. Dihafal. Kita hari ini kalau mati, misalnya mohon maaf, mati ini nggak tahu lagi ilmunya di mana, lagi ngajar, habis baterai laptop, maka terputuslah pusat informasi. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan ilmu itu di dalam dada. Ini kelemahan kita paling besar. Pada saat kita tidak menyimpannya di dalam dada, akan tetapi kita mempercayakan kepada perkembangan teknologi. Ini yang membuat ilmu itu terkadang tidak ada keberkahannya. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran ini, maka jadikanlah dia itu sebagai dustur dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah dustur kenegaraan ini, tapi rubahlah di dalam diri kita. Rubahlah prinsip yang dimiliki oleh anak kita, generasi kita. Agar apa? Agar mereka mengetahui segala bentuk isi di dalam Al-Quran ini. Agar mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga beberapa ayat ini menjadikan bagi kita pelajaran, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.